Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kebenaran datang dari Tuhan, maka ia tidak takut diuji oleh pertanyaan. Sebagai seorang Muslim, ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul saat membaca dan membandingkan ajaran agama, bukan untuk menyerang, bukan untuk merendahkan, tapi untuk mencari kejujuran teologis. Dalam video ini akan membahas 10 pertanyaan kristis yang sering ditunjukkan umat Islam terhadap keyakinan umat Kristen, pertanyaan yang hingga kini yang tidak memiliki jawaban tunggal dan tuntas bahkan di kalangan teolog Kristen sendiri. Ini video bukan kebencian namun tempat untuk berpikir. Tonton sampai akhir. Nilai dengan akal sehat dan keputusan dengan hati nurani. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di lampir seluruh Injil, Yesus digambarkan sebagai sosok yang sering berdoa. Ia doa sendirian tanpa ada yang menemani. Ia selalu berdoa di malam hari. Dia selalu berdoa sebelum mengambil keputusan besar. Bahkan di saat paling genting di waktu menjelang penyaliban, Yesus berdoa dengan penuh ketundukan dan kini pertanyaan YG sangat sederhana. Apabila Yesus Tuhan, lalu kepada siapa sebenarnya dia berdoa? Doa dalam seluruh tradisi para nabi adalah tanda ketergantungan. Dia berdoa itu karena dia membutuhkan, dia memohon itu karena dia tidak punya kuasa penuh, dia tunduk karena ada yang lebih tinggi daripadanya. Dalam Islam berdoa adalah inti dari kehambaan. Maka ketika orang Muslim Yesus berdoa, yang terlihat adalah seorang hamba yang bersujud kepada Tuhan, bukan Tuhan yang disembah. Sebagian teolog Kristen menjawab dengan konsep dua natur, Yesus adalah Tuhan tapi juga manusia. Namun disinilah pertanyaan kristis muncul. Jika yang berdoa adalah sisi manusianya, lalu siapa yang mendengarkan doanya? Jika Tuhan mendengar doa Tuhan, apakah ini bukan pembagian peran dalam satu esensi? Lebih jauh lagi, Yesus tidak hanya berdoa, dia mengajarkan doa. Dalam Injil Yesus berkata, berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di surga. Matius pasal 6 ayat 9, Yesus tidak berkata, berdoalah kepadaku, justru dia mengarahkan manusia kepada Tuhan yang lebih tinggi daripadanya. Bahkan dalam satu momen krusial, Yesus berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Lukas pasal 22 ayat 42, kalimat ini sangat penting. Apabila Yesus adalah Tuhan, mengapa ada perbedaan kehendak? Bagaimana mungkin Tuhan memiliki kehendak yang harus ditundukkan? Dalam tauhid Islam, kehendak Tuhan dan tidak ada kehendak Tuhan. Sebagai umat Kristen mengatakan ini adalah misteri iman. Namun, seorang Muslim bertanya, apakah Tuhan boleh bergantung pada misteri atau seharusnya membawa kejelasan? Karena bagi Islam, Tuhan adalah yang paling jelas, bukan yang paling membingungkan. Maka pertanyaan ini tetap berdiri tenang, namun tajam. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bersujud dan berdoa seperti seorang hamba? Coba umat Kristen jawab pertanyaan pertama ini. Mari kita diskusi dengan santun dan berbudi serta bercermat. Dan pertanyaan pertama inilah yang akan membuka pintu dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sekarang kita masuk pertanyaan yang lebih tajam, karena dia menyentuh satu sifat utama Tuhan, yakni pengetahuan mutlak. Tuhan Maha Tahu atas segalanya. Dalam Injil, Yesus secara jelas mengatakan, hari kiamat adalah suatu yang tidak diketahui siapapun. Bukan malaikat, bukan aku, kecuali Bapa. Matius pasal 24 ayat 36. Mari berhenti dan tarik nafas sejenak. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin ada sesuatu yang dia tidak ketahui? Dalam konsep ketuhanan para nabi, Tuhan adalah Maha mengetahui, tidak ada masa depan yang tersembunyi darinya, tidak ada rahasia waktu yang luput dari pengetahuannya ketidaktahuan. Sekecil apapun adalah ciri makhluk bukan ciri Tuhan. Sebagian teolog Kristen kembali menjelaskan dengan konsep dua natur sebagai manusia. Yesus tidak tahu, sebagai Tuhan dia tahu. Namun disinilah persoalan logika muncul. Jika Yesus adalah satu pribadi, bagaimana mungkin satu pribadi tahu dan tidak tahu dalam waktu yang sama? Jika yang berbicara adalah Yesus manusia, mengapa Yesus tidak berkisuhanku mengetahui? Tapi sisi manusia sebaliknya, dia berbicara dengan jujur dan lugas, bahwa pengetahuan itu bukan miliknya. Bahkan Yesus menyandarkan pengetahuan itu kepada pihak lain, yakni kepala Bapa. Dalam Islam ini adalah bahasa yang sangat jelas, bahasa seorang nabi yang menerima wahyu, karena Tuhan tidak belajar, tidak menunggu informasi, dan tidak bergantung pada pihak lain untuk mengetahui segala sesuatu. Maka pertanyaan tetap sederhana, namun tetap sulit dihindari. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia tidak mengetahui segala sesuatu yang hanya diketahui oleh Tuhan? Dan jika ketuhanan bisa dibatasi oleh ketidaktahuan, maka di titik mana ketuhanan itu benar-benar utuh? Pertanyaan ini belum menjatuhkan kesimpulan. Tapi mari kita berpikir. Dan dari sini kita akan melangkah pertanyaan berikutnya, tentang keterbatasan fisik, yang semakin menantang klaim ketuhanan. Dalam Injil Yesus digambarkan dengan sangat manusiawi. Dia lapar setelah berpuasa, dia merasakan haus di saat perjalanan, dia bisa kelelahan dan tertidur di perahu. Ini bukan satu atau dua kisah. Ini adalah gambaran YG berulang tercatat dalam Matius,
pasal 4 ayat 2 dan Lukas pasal 4 ayat 2, setelah 40 hari berpuasa di padang gurun di mana iblis kemudian mencobainya. Serta terlihat jelas dalam percakapannya dengan perempuan Samari di sumur Yakub yang tercatat dalam Yohanes pasal 4 ayat 6-7, dan juga Yesus telah tertidur di perahu, dijelaskan dalam Markus pasal 4 ayat 38, juga Matius pasal 8 ayat 24, dan Lukas pasal 8 ayat 23, ketika badai besar melanda dan para murid panik. Ayat-ayat ini bersama banyak yang lainnya menegaskan bahwa Yesus mengalami segala aspek kehidupan manusia termasuk kelemahan fisik dan emosional. Maka timbullah pertanyaan sederhana. Apakah Tuhan bisa mengalami kelelahan? Lapar berarti membutuhkan, haus berarti bergantung, tidur berarti kehilangan. Dalam seluruh sejarah para nabi, justru Tuhan digambarkan sebagai zat yang tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur. Karena jika Tuhan tidur, siapa yang menjaga alam semesta? Sebagian umat Kristen kembali menjawab, ini adalah sisi kemanusiaan Yesus. Namun pertanyaan kristisnya bukan di situ. Jika kelelahan dalam kebutuhan fisik hanyalah milik manusia, lalu di mana letak ketuhanan saat itu? Apakah Tuhan bisa menonaktifkan sifat kebutuhannya dan tetap disebut Tuhan? Dalam Islam, Tuhan tidak pernah pisah dari sifatnya. Dia tidak pernah berganti mode. Dia tidak pernah lelah meskipun sesaat. Yang menarik, Yesus sendiri tidak pernah mengaitkan kelebihannya dengan identitas ketuhanan. Dia hidup, merasakan, dan berjuang sepenuhnya sebagai manusia, seperti para nabi sebelumnya, dan disinilah seorang muslim melihat pola konsisten. Nabi Adam makan, Nabi Nuh bekerja, Nabi Musa kelelahan, Yesus pun demikian. Semua nabi memiliki keterbatasan karena keterbatasan adalah ciri manusia bukan ciri Tuhan. Maka pertanyaan tetap berdiri tenang tapi sulit disangkal. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia tunduk pada hukum tubuh yang justru terjadi tanda seseorang hamba? Coba orang Kristen jawab pertanyaan ini dengan ilmiah dan logika. Dan dari keterbatasan ini kita akan sampai pada berikutnya yang jauh lebih besar. Sekarang kita pada titik paling krusial dalam keyakinan Kristen. Kematian Yesus di kayu salib menurut doktrin Kristen. Yesus benar-benar mati, bukan pingsan, bukan sekedar simbol, tetapi kematian nyata. Pertanyaannya sederhana. Jika Yesus adalah Tuhan, kematian adalah berhentinya kesadaran, berhentinya kehendak, berhentinya kuasa. Lalu selama itu, siapa yang menjaga alam semesta tetap berjalan? Siapa yang menjaga langit agar tidak runtuh? Siapa yang mengatur kehidupan dan kematian di seluruh penjuru bumi? Sebagai umat Kristen menjawab, Tuhan tetap hidup dalam pribadi lain dari Trinitas. Namun, jawaban ini justru memunculkan masalah baru. Jika satu pribadi Tuhan mati sementara pribadi lain tetap hidup, apakah Tuhan bisa terpisah? Dan jika Tuhan bisa terpisah, apakah dia masih esa? Dalam tauhid Islam, Tuhan tidak berbagi, tidak bisa mati, dia tidak bisa berhenti walau sesaat, karena Tuhan yang bisa mati bukanlah Tuhan melainkan makhluk. Al-Quran menegaskan Tuhan adalah zat yang tidak pernah mati, dan tidak pernah lemah. Maka pertanyaan ini tetap berdiri tanpa emosi. Apakah ketuhanan bisa mati bahkan demi keselamatan manusia atau justru kematian? Itu adalah bukti Yesus adalah seorang nabi mulia yang diuji, bukan Tuhan yang disembah. Dan dalam Islam, yang mati di salib itu bukanlah Yesus, melainkan orang yang merupakan mirip dengan Yesus. Sedangkan Yesus diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Allah menyelamatkan Rasul-Nya dan tidak akan membiarkan nabi yang mulia mati yang hina di kayu salib. Coba renungkan dengan logika. Sekarang kita masuk ke inti lain dari teologi Kristen, yakni penebusan dosa. Dalam keyakinan Kristen, dosa manusia tidak bisa dihapus, kecuali dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Pertanyaan sederhana, namun sangat mendalam, mengapa Tuhan harus mengorbankan dirinya untuk mengampuni manusia jika Tuhan Maha Pengampun? Mengapa pengampun harus dibayar dengan darah? Dalam Islam pengampun adalah hak mutlak Tuhan. Dia mengampuni siapapun yang bertobat tanpa perantara, tanpa mengorbankan makhluk lain. Karena jika Tuhan membutuhkan pengorbanan untuk mengampuni, maka pengampunan itu bukan lagi kemurahan, melainkan transaksi. Pertanyaan berikutnya lebih tajam, mengapa dosa Adam harus diwariskan seluruh manusia? Apakah adil seseorang menanggung dosa yang dia tidak pernah dia lakukan? Islam menegaskan setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak ada dosa turunan, tidak ada beban kolektif, tanpa kesalahan pribadi. Sebagian teolog Kristen menjawab, penebusan adalah bentuk kasih Tuhan. Namun seorang Muslim bertanya, apakah kasih sejati harus menyalib? Apakah keadilan Tuhan tidak cukup dengan taubat dan perbaikan diri? Karena dalam Islam, kasih dan keadilan Tuhan berjalan bersama-sama, tanpa harus,
meniadakan tanggung jawab manusia. Maka pertanyaan ini tetap berdiri. Pelan TP mengusik, apakah Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar membutuhkan penderitaan untuk menunjukkan kasih-Nya? Atau justru konsep penebusan ini lahir dari penafsiran manusia, bukan dari ajaran para nabi? Coba umat Kristen yang terhormat jawab pertanyaan ini di kolom komentar dengan santun dan berbudi serta cermat. Sekarang kita sampai pada satu pertanyaan, yang paling sering diajukan dan paling jarang dijawab secara tegas. Sepanjang kitab Injil, Yesus berbicara tentang banyak hal, tentang kasih, tentang pertobatan, tentang kerajaan Tuhan. Namun, ada satu kalimat yang tidak pernah diucapkan secara eksplisit, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Ini bukanlah soal tafsir rumit, ini soal pertanyaan langsung. Jika Yesus memang datang untuk memperkenalkan diri sebagai Tuhan, mengapa pesan sepenting ini tidak disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu? Sebaliknya yang kita temukan justru sebaliknya. Yesus berkata bahwa dia diutus, dia berkata bahwa dia taat, dia berkata bahwa dia melakukan kehendak Tuhan yang lebih tinggi darinya. Bahkan ketika ditanya tentang hukum paling utama, Yesus mengutip ajaran tauhid bahwa Tuhan itu esa. Dia tidak mengajak manusia menyembah dirinya, melainkan menyembah yang dia sembah. Seandainya umat Kristen menjawab, Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak perlu mengatakan secara langsung. Namun, seorang Muslim bertanya, jika para nabi terdahulu menyampaikan tauhid dengan jelas, mengapa pesan paling fundamental ini disampaikan secara samar? Kesalahan-kesalahan terbesar manusia selalu bermula dari kekaburan tentang Tuhan. Islam menegaskan bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia dalam kebingungan teologis, maka pertanyaan ini tetap menggantung tanpa perlu emosi. Jika Yesus emang Tuhan, mengapa dia tidak pernah secara tegas meminta manusia menyembah dirinya? Pertanyaan ini kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, tentang satu doktrin besar yang justru tidak pernah diajarkan oleh Yesus secara langsung. Jika Trinitas adalah inti iman Kristen, mengapa Yesus sendiri tidak pernah menjelaskannya? Trinitas, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah fondasi teologi Kristen modern. Namun, yang menarik, konsep ini tidak pernah diajarkan secara sistematis oleh Yesus. Tidak ada satu khutbah pun di mana Yesus berkata, Tuhan itu tiga. Pribadi dalam satu hakikat. Tidak ada perumpamaan khusus yang menjelaskan Trinitas. Tidak ada definisi teologis dari lisan Yesus sendiri. Sebaliknya, Yesus hidup di tengah tradisi tauhid yang sangat kuat. Dia tumbuh dari ajaran para nabi Bani Israel yang selalu menegaskan bahwa Tuhan itu esa, tunggal, dan satu, dan hanya Dia yang patut disembah. Pertanyaan Muslim ini bukan provokatif, melainkan historis dan logis. Jika Trinitas adalah kebenaran mutlak, mengapa Dia tidak dikenal oleh para nabi-nabi sebaliknya? Kenapa Nabi Daud tidak menyebutkannya? Apakah Tuhan baru memperkenalkan hakikat dirinya di akhir zaman dan itu pun tidak secara langsung? Sebagian teolog Kristen mengatakan, Trinitas adalah misteri yang dipahami belakangan. Namun, seorang Muslim bertanya, apakah konsep tentang Tuhan harus menjadi semakin rumit? Padahal tujuan wahyu adalah memberi petunjuk yang jelas. Dalam Islam Tuhan tidak berevolusi, ajaran tentangnya konsisten dari nabi pertama hingga nabi terakhir. Maka pertanyaan ini tetap terbuka, mengapa doktrin terpenting dalam kekristenan tidak pernah dijelaskan langsung oleh Yesus sendiri? Teman-teman Kristen, yuk jawab ini dengan santun di kolom komentar. Kita akan melangkah pertanyaan berikutnya, tentang siapa sebenarnya yang paling membentuk wajah teologi Kristen saat ini? Setelah kita melihat bahwa Yesus tidak pernah menjelaskan Trinitas secara langsung, jika bukan Yesus, lalu siapa yang membentuk pada satu nama, yakni Paulus? Sebagian besar doktrin utama Kristen tentang penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan posisi Yesus sebagai juru selamat ilahi, bersumber dari surat-surat Paulus. Padahal Paulus sendiri tidak pernah ketemu Yesus secara langsung selama masa hidupnya. Dia tidak pernah belajar langsung dari Yesus. Dia tidak mengikuti Yesus. Sejak awal dakwahnya, malah Pauluslah yang menyiksa murid-murid sejati pengikut Yesus. Yesus mengajarkan pertobatan, ketaatan kepada hukum Tuhan, dan hidup saleh. Paulus di sisi lain memperkenalkan konsep keselamatan yang sangat bergantung pada iman terhadap penyaliban Yesus. Disinilah Muslim bertanya, apakah ini ajaran Yesus atau penafsiran teologi setelahnya? Lebih jauh ketika terjadi perbedaan pandangan antara Paulus dan murid-murid Yesus yang lain, sejarah menunjukkan bahwa versi Pauluslah yang akhirnya mendominasi. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah ajaran Kristen yang kita kenal hari ini lebih mencerminkan suara Yesus atau suara Paulus? Dalam Islam, wahyu tidak pernah bergantung pada interpretasi satu tokoh. Ajaran Nabi dijaga dan diwariskan tanpa perubahan doktrin mendasar. Maka pertanyaan ini tetap berdiri bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memahami. Jika Yesus pusat iman Kristen, mengapa teologi Kristen lebih banyak dibangun dari kata-kata Paulus daripada perkataan Yesus sendiri? Dalam banyak ajaran Kristen, keselamatan dipahami dari anugerah yang diperoleh melalui iman, bukan melalui amal perbuatan. Pertanyaannya sederhana, namun, dampaknya sangat berat.
Jika iman saja cukup, lalu apa makna perbuatan manusia? Bagaimana nasib seseorang yang hidup jujur, menolong sesama, dan menjaga moral namun tidak mengenal Yesus? Salibnya, bagaimana dengan seseorang yang berbuat kejahatan sepanjang hidupnya namun di akhir hayat mengaku beriman? Apakah keduanya diperlakukan sama? Seorang Muslim melihat ini sebagai persoalan keadilan Tuhan. Dalam Islam, iman dan amal selalu berjalan beriringan, kepercayaan tanpa perbuatan adalah kosong. Perbuatan tanpa iman kehilangan arah, karena keadilan Tuhan tidak menghapus tanggung jawab manusia. Setiap kebaikan diperhitungkan. Setiap keburukan dimintai pertanggungjawaban. Sebagian umat Kristen menjawab, amal adalah buah dari iman. Namun, pertanyaan kritis pasti ada, jika amal sekedar buah, mengapa ia tidak menjadi syarat keadilan? Apakah Tuhan itu menilai usaha, perjuangan, dan pengorbanan manusia? Islam mengajarkan tidak ada jalan pintas moral. Keselamatan bukan sekedar klaim, melainkan perjalanan hidup. Maka pertanyaan ini tetap bergema. Apakah keadilan Tuhan cukup ditegakkan dengan iman saja tanpa perhitungan amal perbuatan? Setelah semua pertanyaan ini lalui, kita pada satu titik, perbandingan yang jujur, Islam tidak dengan menolak Yesus. Sebaiknya, Islam memuliakan Yesus sebagai nabi besar. Sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia pilihan, namun, Islam menolak dengan satu hal dengan tegas, yakni menyekutukan Tuhan. Tauhid Islam menghadirkan konsep Tuhan yang sederhana namun kokoh. Tuhan itu esa, tidak berbagi, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak lelah dan tidak mati. Tidak bergantung, Tuhan tidak perlu menjelma untuk difahami. Tuhan tidak perlu disalib untuk mengampuni. Tuhan tidak membutuhkan perantara untuk mendengar doa. Dalam Tauhid, semua pertanyaan sebelumnya menemukan tempatnya. Yesus berdoa karena dia hamba Tuhan. Yesus tidak mengetahui hari kiamat karena dia menerima wahyu bukan sumber wahyu. Yesus lapar dan lelah karena dia manusia, tidak ada penebusan dosa karena semua manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan keselamatan lahir dari iman yang jujur dan amal yang nyata. Tauhid tidak menawarkan misteri yang membingungkan, melainkan yang menerangkan hati. Maka pertanyaan terakhir bukan lagi tentang Kristen melainkan tentang kita semua. Apakah Tuhan seharusnya semakin rumit atau justru semakin jelas? Dan disinilah Islam berdiri dengan satu kalimat yang ringkas, namun mengguncang sejarah, Tuhan itu esa, Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Mari kondisikan adab tanpa caci maki tanpa merasa paling benar. Karena tujuan kita bukan menenangkan debat pada kebenaran, teruslah berpikir, teruslah bertanya dan jangan pernah berhenti. Mencari Tuhan dengan berakal dan hati yang jujur, dan kita semua selalu dimudahkan di jalan yang benar. Terima kasih banyak buat teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan dari saya pribadi selaku manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.